Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan dari turunan fungsi yang sebelumnya kita belajar turunan fungsi dasar. Artinya kita hanya mempelajari bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini akan ada 3 materi lanjutan gitu ya. Yaitu yang pertama turunan hasil kali dan turunan hasil bagi. Terus kita akan belajar aturan rantai, dan yang ketiga adalah karakteristik grafik fungsi berdasarkan turunannya. Untuk yang C nanti kita mungkin hanya sampai fungsi naik, fungsi turun. Jadi dan juga nilai stasioner, jadi tidak sampai ke titik belok, nggak sampai. Kita hanya sampai itu saja nanti. Oke, yang pertama adalah turunan hasil kali. Jika kita diberikan 3 buah fungsi gitu ya, FA, HA, dan GA, maka di sini saya misalkan FA itu sama dengan HA dikali dengan GA, maka turunan pertama dari fungsi F atau FA itu adalah turunan pertama dari H dikali dengan GA ditambah HA dikali dengan turunan pertama dari G. Itu kalau kita gunakan fungsi. Atau untuk lebih mempermudahnya kita misalkan nih, kita pakai yang kedua. HA itu kita misalkan dengan ini, U. Oke, jadi HA kita misalkan dengan U. Ini. GA kita misalkan dengan V. Jadi turunan pertama dari fungsi F itu adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi U aksen V ditambah U V aksen. Mungkin lebih enak cara menghafalnya jika menggunakan permisalan. Nah, yang berikutnya adalah turunan hasil bagi. Nah, turunan hasil bagi di sini, turunan hasil bagi di sini itu fungsi HA dibagi dengan GA, maka turunan pertamanya adalah turunan pertama dari H dikali GA dikurang HA dikali turunan pertama dari G dibagi dengan G kuadrat atau fungsi kuadrat dari G. Nah, kembali kita akan coba misalkan juga HA itu dengan U. Ini HA kita misalkan dengan U, sedangkan GA-nya kita misalkan dengan V. Maka jadinya apa? Turunan pertama dari fungsi F, U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Maka mungkin lebih enak kita nanti akan menghafal menggunakan ini. Nah, silakan saja mana yang menurut kalian mudah untuk menghafal, silakan digunakan. Ini. Oke. Contoh, sini langsung kita akan buat 2 contoh, yaitu hasil kali dan hasil bagi. Kita mulai dari yang pertama. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, alangkah baiknya gitu ya, alangkah baiknya kita misalkan dulu. Kita misalkan dulu fungsi F ini ada 2 fungsi, ini kita misalkan dengan U, 2X tambah satunya kita misalkan dengan V. Kalau sudah, kita coba cari turunannya. Nah, kita cari turunannya. Sama dengan seperti yang sudah kita pelajari, X pangkat 3 berarti turunannya 3X kuadrat, ini turunannya 6X, ini turunannya 2, sedangkan 1 turunannya 0. Kalau sudah, maka kita masukkan ke rumusnya. Karena ini hasil kali, maka kita gunakan hasil kali tadi rumusnya. U aksen V ditambah U V aksen. Karena ini U aksen, masukkan U aksen. Nah, ini jadinya. Nah, ini U aksen, ini V. Ini U, ini V aksen. Jadi sudah, kalau sudah ada 4 ini, tinggal kita
masukkan, letakkan sesuai dengan posisinya. Kalau sudah, karena ini perkalian, kita kalikan. Saya rasa kalian masih ingat toh cara mengalikannya. Nah, ini kalikan dengan ini, 2x, 3x kuadrat kalikan dengan 1. Kalau sudah 6x-nya kalikan, terus 6x kalikan dengan 1, dan seterusnya. Ini juga sama, kalikan. Karena di sini pengaliannya cuma 1, ini langsung aja kita kalikan. Apa hasilnya? Nah, ini hasilnya. 3x kuadrat dikalikan dengan 2x, maka 6x pangkat 3. Nah, ketika sudah seperti ini, karena ini operasinya penjumlahan, kita bisa menjumlahkan yang sejenis. 6x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3, gitu ya. Maka inilah hasil yang kita peroleh. Ini adalah turunan pertama dari fungsi f. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau silakan kalian komentar di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube. Oke, untuk soal yang nomor 2 sama, kita misalkan U dan V. Cari turunan masing-masing. U aksennya berapa, V aksennya berapa. Nah, kalau sudah, kita tulis dulu rumus turunan hasil baginya. Kalau turunan rumus hasil baginya sudah kita tulis, kita tinggal meletakkan sesuai dengan posisinya. U aksennya berapa, V aksen, V, dan U-nya. Di sini U aksen V, ya udah tinggal kita masukkan. U aksennya berapa sih? 4. Ini 4. Kita tulis. Dikali dengan V, masukkan V-nya. V-nya 3x min 5. U V aksen. U-nya 4x tambah 3 dikali. Dah, tinggal kita kalikan yang bagian atas. Nanti tinggal kita jumlahkan. Maka kita dapat hasilnya negatif 29 per 3x kurang 5 pangkat 2. Ini pangkat 2-nya tidak perlu kalian uraikan. Kalau soalnya uraian tidak perlu diuraikan, tapi kalau soalnya pilihan ganda, lihat pilihannya apakah diuraikan atau tidak. Berikutnya kita akan menggunakan aturan rantai. Jika sebuah fungsi itu dibuat dalam bentuk ax pangkat n, jadi sebuah fungsi dia punya pangkat lagi, di mana ax adalah fungsi dalam x. Maka, nah ini, jika fungsi ini akan kita turunkan, maka kita nurunkannya sebenarnya 2 kali. Kita turunkan pangkat n-nya dulu, kurangi 1 kalikan. Tapi jangan lupa AX sendiri itu harus diturunkan karena AX adalah fungsi sendiri. Nah, supaya lebih gampang kita lihat nih. Nih, 2X kurang 5 pangkat 4. Supaya tidak bingung kita misalkan saja. 2X kurang 5 ini yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan U, cari turunannya. Turunan 2X 2. Terus negatif 5 turunannya 0. Kalau sudah, maka fungsi ini itu bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Y sama dengan U pangkat 4. Turunan U pangkat 4 apa? 4 dikali U, pangkatnya kurangi 1, maka hasilnya 4U pangkat 3. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen, karena U-nya itu harus diturunkan juga. Kalau sudah, kita kembalikan permisalannya. U itu siapa? U aksen itu siapa? Kembalikan. U itu 2X kurang 5, tulis lagi 2X kurang 5. U aksen berapa? 2. Nah, di sini yang boleh dikalikan adalah 4 dengan 2. Kenapa? Karena 2 tidak punya pangkat di sini. Sedangkan di sini yang 2X min 5 ada pangkat 3, maka 4 tidak boleh langsung dikalikan ke dalam. Tapi kita kalikan dulu dengan 2. Jadinya ini 8 dikali 2X kurang 5 pangkat 3. Oke, jadi hati-hati dalam mengalikan hasil akhirnya. Jangan ini 4 dikalikan ke dalam. Kalau dia masih punya pangkat, maka tidak boleh langsung dikalikan ke dalam. Cari yang lain. Kalau yang tidak punya pangkat, kalikan. Kita lihat karakteristik grafik fungsinya.
Jadi nanti yang kita bahas adalah ada fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner saja. Fungsi naik itu jika turunan pertamanya lebih dari 0, fungsi turun jika kurang dari 0, stasioner tetap itu jika turunan pertama kita buat sama dengan 0. Fx akan kontinu dan terdiferensiabel atau bisa diturunkan di X sama dengan A atau F aksen sama dengan 0, maka Fa adalah titik stasioner atau nilai stasioner untuk X sama dengan A. Nah, ini yang berikutnya fungsi kontinu. Artinya fungsinya nanti dalam interval tertentu dia masih bisa dibuat. Ada catatannya. Ada f aksen X lebih dari 0 itu dikatakan nilai maksimum lokal. Jika kurang dari 0 itu dikatakan minimum lokal. Jika bertanda sama pada kedua belah pihak, maka FC itu adalah nilai ekstrim lokal. Oke, kita bahas hanya untuk fungsi naik dan fungsi turun. Jadi 16 untuk fungsi naik, nomor 3 untuk fungsi naik, dan nomor 4 untuk fungsi turun. Nah, ini. Jadi sebelum kita mencari fungsi naik, fungsi turun, ya kita turunkan dulu. Fungsi ini kita turunkan dulu nih. Turunannya apa? Ingat cara menurunkan, turunkan, maka kita peroleh ini hasil turunannya. F aksennya. Fungsi dikatakan naik. Fungsi naik itu bisa terdefinisi jika turunan pertamanya lebih dari 0. Maka ini tadi hasil turunan yang ini kita buat lebih dari 0. Nih. Ini kalau kita lihat koefisien masing-masing dan konstantanya bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2. Kalau bisa dibagi 2, silakan. Tidak dibagi 2 pun nggak masalah. Silakan kalian ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan. Nah, di sini negatif 8 berarti min 2 dengan 4. Jadi nilai pembuat nolnya ada 2, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan min 4, minus 4. Kalau sudah, kita harus buat garis bilangan. Garis bilangan nanti di sini akan memuat nilai pembuat 0 ini tadi. Ini harus termuat di dalamnya untuk menentukan daerah mana yang akan kita ambil. Ada negatif 4, ada 2. Hati-hati juga dengan garis bilangan. Negatif ada di sebelah kiri, yang positif ada di sebelah kanan. Nah, untuk mengetahui daerah mana yang akan menjadi daerah penyelesaian, kita memerlukan yang namanya titik uji. Di sini ada 3 tempat. 1, 2, 3. Ada 3 tempat. Nah, dari 3 tempat ini, silahkan ambil perwakilan titik saja. Di sini misalkan ambil X sama dengan 0. Dimasukkan kemana? Masukkan ke fungsi terakhir. Sebelum kalian mencari nilai pembuat 0. Ini fungsi terakhir. Nah, dimasukkan ke sana. X min 2 berarti X-nya kita ganti 0 nih. Maka di sini muncul nih 0 kurang 2. Terus 0 tambah 4 sesuai di sini nih. Kalau sudah, hasilnya apa? Oh, hasilnya ternyata bilangan negatif. Kalau hasilnya bilangan negatif, maka di sini nanti akan muncul tanda negatif. Nah, itu. Akan muncul tanda negatif. Oke. Nah, itu akan muncul tanda negatif. Berikutnya, kita ambil lagi titik uji yang kedua. Titik uji kedua itu adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 di mana? Di sini X sama dengan 3. Nah, ternyata hasilnya 7. 7 itu adalah bilangan positif. Maka nanti di sini itu adalah daerah positif. Yang terakhir saya ambil negatif 5. Ada di sebelah kiri negatif 4. Hasilnya pun positif. Maka di sini pun nanti akan muncul tanda positif. Kalian buat tanda positif. Nah, yang namanya lebih dari 0 itu adalah positif. Maka yang kita ambil daerah yang positif. Bagaimana cara menentukannya?
Udah tinggal kasih panah daerah-daerah positifnya. Nah, inilah daerah yang diinginkan. Cara menuliskan penyelesaiannya tinggal ngikutin, oh ini ke kiri, berarti X kurang dari negatif 4. Atau karena ini ke kanan, berarti X lebih dari 2. Selesai. Jadi, tinggal kalian berhati-hati ketika mengambil titik uji. Jangan asal ambil tapi tidak tahu letaknya di mana. Di sini tadi kita ambil 0, di sini tadi kita ambil adalah 3. Yang di sini kita ambil tadi berapa? Negatif 5. Jadi harus tahu posisinya. Sehingga tidak salah penempatan untuk daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Yang berikutnya untuk yang nomor 4. Ini nomor 4, silakan nanti kalian kerjakan, itu dijadikan sebagai tugas yang kalian kumpul nanti di classroom. Jadi saya hanya menjelaskan satu terkait fungsi naik. Nanti untuk fungsi turun yang membedakan adalah kalau fungsi turun itu karena dia f aksen x-nya turunan pertamanya kurang dari 0, maka silakan kalian cari yang daerah negatif. Itu saja nanti. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini penggunaan turunan pertama dalam menentukan persamaan garis singgung. Jadi turunan pertama yang kita cari itu sebenarnya nanti adalah mewakili gradien suatu garis. Oke, jadi contohnya misal, tentukan persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan 3x kuadrat kurang 9x tambah 1 di titik yang mempunyai absis 3. Nah, di sini harusnya kalian masih ingat absis itu apa? Absis itu sama dengan sumbu X. Jadi nilai X-nya di sini sudah kita pastikan X-nya sama dengan 3. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya dari Y sama dengan 3x kuadrat kurang 9x tambah 1. Ini turunan pertamanya. Nah, ketika turunan pertama sudah dapat, otomatis kita akan dapat gradien. Caranya gimana? Tinggal masukkan X sama dengan 3 ke dalam ini turunannya. Dapatlah gradiennya nanti. Nah, di sini kita dapat gradiennya adalah 9. Nah, karena di sini kita punya rumus Y kurang Y1 dikali M kali X kurang X1. X1-nya tadi sudah ada, kita pakai yang mana? Kita pakai X sama dengan 3. Yang belum ada adalah Y1-nya. Kita peroleh dengan cara mensubstitusi X sama dengan 3 ke persamaan awal. Ini persamaan ini yang kita substitusi ke sana. Tinggal masukkan, ketemulah nilai Y-nya sama dengan 1. Dua nilai ini nanti akan kita gunakan ke dalam rumus persamaan garis singgung plus gradiennya. Ini. Nah, ini 3 ini akan kita gunakan ini. 1, 2, 3. Tinggal kita tuliskan rumusnya. Persamaan garis singgung rumusnya Y kurang Y1. Nah, ini Y1-nya itu 1. Gradiennya tadi 9. Dan X1-nya itu adalah 3. Tinggal kita kalikan ke dalam dan kita kumpulkan di satu ruas yang sama boleh, kita buat persamaan Y sama dengan juga boleh. Silakan disesuaikan dengan yang diminta. Maka sudah selesai, inilah persamaan garis singgung. Jadi untuk penggunaan garis singgung, itu turunan pertama ini sama dengan gradien. Sama dengan gradien suatu garis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap sehat selalu dan sampai ketemu di pertemuan-pertemuan virtual berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.